Halo adik-adik, seperti biasa kita berjumpa lagi. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas soal-soal ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9, bab 3 mengenai kependudukan dan lingkungan. Sebelum kita masuk ke soalnya, Kakak ingin menyampaikan sesuatu. Jika adik-adik tidak keberatan, untuk selanjutnya dimohon jangan di-skip iklannya ya. Oke, kita masuk ke halaman 132. Ayo kita selesaikan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang adalah 820.243 jiwa. Jumlah bayi yang lahir di Kota Malang pada tahun tersebut adalah 1.271 jiwa dan jumlah penduduk yang meninggal adalah 1.020 jiwa. Tergolong apakah tingkat kelahiran dan kematian penduduk di Kota Malang? Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, tahun 2010, penduduk Kota Malang berjumlah 820.243 jiwa. Yang kedua, jumlah bayi lahir 1.271 jiwa. Yang ketiga, jumlah penduduk meninggal ada 1.020 jiwa. Yang ditanya yang pertama adalah tingkat kelahiran atau natalitas. Yang B, tingkat kematian atau mortalitas. Kita jawab dulu angka kelahiran atau tingkat kelahirannya. Untuk menentukan tingkat kelahiran, kita menggunakan rumus angka kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk lalu dikalikan 1000. Nah, dalam soal ini di Malang ya, kita masukkan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yaitu 1.271 jiwa. Masukkan. Dibagi jumlah penduduknya ada 820.243 jiwa. Kemudian kita kalikan 100, didapat angka 1,55. Sehabis itu kita tentukan tingkat kematiannya dulu. Dengan rumus angka kematian sama dengan jumlah penduduk meninggal dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk lalu dikalikan 1000, yaitu 1020 dibagi 820.243 dikalikan 1000 didapat angka 1,24. Di pertanyaan lagi ditanya, tergolong apakah tingkat kelahiran dan kematian penduduk di Kota Malang? Nah, di sini kakak kasih keterangan. Setelah kita dapat angka 1,55 ini, kita dapat mencocokkan dengan acuan penggolongan angka kelahiran berikut. Nah, kakak bacakan ya. Yang A, apabila angka kelahiran menunjukkan angka kurang dari 20, ya, kurang dari 20, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong rendah. Yang B, apabila angka kelahiran menunjukkan angka di antara 20 sampai 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong sedang. Dan yang C, apabila angka kelahiran menunjukkan angka lebih dari 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong tinggi. Tadi kita dapat 1,55, berarti angka kelahirannya tergolong rendah. Tergolong rendah. Angka kematian juga di sini dicantumkan ya. Acuan penggolongan angka kematian sebagai berikut. Yang A, apabila angka kematian menunjukkan angka kurang dari 14,
maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong rendah. Yang B, apabila angka kematian menunjukkan angka di antara 14 sampai 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong sedang. Dan yang C, apabila angka kematian menunjukkan angka lebih dari 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong tinggi. Kita dapat angka 1,24, berarti dia masih tergolong rendah. Jadi baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematiannya di Kota Malang masih dikategorikan rendah. Kita lanjut ke halaman 133. Termasuk, ayo kita pikirkan. Termasuk migrasi apakah yang dilakukan oleh beberapa penduduk berikut ini? Nomor 1, pada tahun 2005, Beni dan keluarganya tinggal di Kota Bandung. Kemudian pada tahun 2010, ia dan keluarganya pindah ke Kota Makassar karena ayahnya dipindah tugaskan ke kota tersebut. Yang A, bagi Kota Bandung, jenis migrasi apa yang dilakukan oleh Beni dan keluarganya? Kita sebut sebagai emigrasi karena dia keluar. Lalu yang B, bagi Kota Makassar, jenis migrasi apa yang dilakukan oleh Beni dan keluarganya? Kita sebut sebagai imigrasi karena dia masuk. Nomor 2, pada awalnya Siti dan keluarganya tinggal di desa Sukamaju. Kemudian ia dan keluarganya pindah dari desa tersebut dan tinggal di Jakarta. Jenis migrasi apa yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya? Jenis migrasinya termasuk urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Nah, di sini kakak berikan penjelasan ya. Emigrasi adalah perpindahan orang atau penduduk dari suatu wilayah, tempat, atau negara ke wilayah, tempat, atau negara lain. Berarti dia keluar ya, keluar. Lalu yang B, imigrasi berarti masuknya orang atau penduduk dari suatu wilayah, tempat, atau negara ke wilayah, tempat, atau negara lain. Urbanisasi. Bedanya emigrasi atau imigrasi dengan urbanisasi adalah kalau urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau emigrasi, ya baik emigrasi maupun imigrasi, dia status tempat itu sama, dari kota ke kota, dari negara ke negara, begitu. Nah, kalau transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya. Contohnya, penduduk kota Jawa Barat yang bertransmigrasi ke Kalimantan, di mana penduduk Jawa Barat itu kan sudah padat, dia dipindahkan ke Kalimantan yang jarang penduduknya. Itu kita sebut sebagai transmigrasi. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 134. Ayo kita cari tahu. Carilah informasi tentang jumlah penduduk di kota-kota besar di pulaumu. Kamu dapat mencari informasi tersebut melalui internet, buku ensiklopedia, koran, televisi, atau cara lainnya. Setelah memperoleh informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Masih ingatkah kamu cara membuat diagram batang? Buatlah diagram batang dari data yang telah kamu peroleh. Nomor 2. Kota manakah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak? Mengapa kota tersebut memiliki penduduk paling banyak? Dan yang ketiga, kota manakah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit? Dan mengapa kota tersebut memiliki penduduk paling sedikit?
Jadi kita buatkan dulu nomor satunya, membuat diagram batang. Sini kakak memasukkan 4 kota ya. Yang pertama kota Jawa Barat dengan penduduk paling banyak, diisi 48.037.600 jiwa. Yang kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39.293.000 jiwa. Yang ketiga ditempati Papua Barat dengan jumlah 915.400 jiwa. Dan yang terakhir ada Kalimantan Utara ditempati sebanyak 691.100 jiwa. Nomor 2 soalnya, manakah yang memiliki penduduk paling banyak? Yaitu Jawa Barat ya. Mengapa? Alasannya Jawa Barat memiliki penduduk paling banyak. Yang pertama adalah karena jumlah lapangan pekerjaan banyak dan menjanjikan. Karena bisa dibilang Jawa Barat merupakan pusat industri. Yang kedua, sarana dan prasarana di Jawa Barat termasuk dari segi transportasi maupun komunikasi sudah maju dan mendukung. Alasan yang ketiga, Jawa Barat memiliki beragam universitas terkenal sehingga merupakan salah satu pusat pendidikan di Indonesia. Ada ITB ya yang paling terkenal, lalu ada Universitas Pajajaran. Yang ketiga itu ada Universitas Pendidikan Indonesia dan masih banyak lagi ya. Lanjut ke pertanyaan soal nomor 3, yang mana penduduk paling sedikit dan alasannya. Jawabannya adalah Kalimantan Utara. Kenapa? Karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan segala akses transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, menjadikan Kalimantan Utara kurang berkembang. Selain karena susahnya untuk mendapatkan segala akses tersebut, juga dibutuhkan biaya yang mahal untuk mendapatkan akses itu. Tetapi kondisi penduduk kurang memadai, sehingga penduduk lebih memilih tinggal di daerah yang lebih berkembang, di mana segala akses yang dapat menunjang kehidupan mereka lebih mudah didapatkan. Lanjut lagi ke halaman 137. Ayo kita diskusikan. Perhatikan gambar berikut. Gambar 3.4, timbunan sampah di sungai. Soal yang pertama, tergolong pencemaran apakah? Gambar 3.4 di atas. Tergolong pencemaran air ya. Bukti apa yang mendukung jawabanmu? Buktinya kita lihat saja dari gambar bahwa pada air sungai terdapat banyak sampah. Selain itu, air di sungai tersebut juga berwarna kehitaman. Gambar 3.5, sampah yang menumpuk di tepi jalan. Nomor pertama, tergolong pencemaran apakah? Gambar 3.5 di atas. Tergolong pencemaran tanah dan udara. Nomor 2, bukti apa yang mendukung jawabanmu? Yaitu terdapat tumpukan sampah di tepi jalan. Gambar 3.6, kawasan industri yang menghasilkan banyak asap. Nomor 3, tergolong pencemaran apakah? Gambar 3.6 di atas. Tergolong pencemaran udara. Bukti apa yang mendukung jawabanmu? Yaitu terdapat asap yang mengepul, membumbung tinggi keluar dari cerobong asap salah satu pabrik. Halaman 138. Ayo kita cari tahu. Carilah
informasi tentang beberapa kasus pencemaran yang ada di lingkungan sekitarmu. Selanjutnya, lengkapi tabel 3.3. Pencemaran air sungai oleh sampah rumah tangga, kakak lewati saja ya, karena sudah diisi. Kakak isi yang pencemaran udara oleh asap pabrik. Bukti yang mendukung suhu udara menjadi panas. Lalu cara mengatasi pencemarannya adalah pabrik memasangkan suatu alat yang dapat menyerap polutan atau gas-gas berbahaya yang dapat mencemari udara. Yang kedua, kasus pencemaran bau busuk yang muncul dari timbunan sampah di tepi jalan. Apa bukti yang mendukung? Yaitu terdapat tumpukan sampah di tepi jalan. Cara mengatasinya lewati saja ya, bisa adik-adik baca sendiri. Nah, lalu yang kosong ini, kasus pencemarannya, penduduk sekitar pabrik mengalami gatal-gatal. Bukti yang mendukung, air tanah di salah satu rumah penduduk berwarna merah, berbusa, dan berbau. Lalu bagaimana cara mengatasi pencemaran? Yaitu limbah dari pabrik harus diolah terlebih dahulu sebelum membuangnya ke sungai, sehingga logam-logam berat yang terkandung di dalamnya tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Lalu kotak kosong yang kedua, kasus pencemarannya adalah bau menyengat di sekitar kampung akibat pengolahan plastik. Bukti apa yang mendukung? Yaitu terlihat asap hitam tebal dan pekat disertai bau menyengat keluar dari pabrik plastik tersebut. Cara mengatasi pencemarannya adalah asap pabrik yang berbau sebelum dibuang ke udara bebas harus diolah dengan dibuang ke dalam larutan pengikat sehingga bau dari limbah tersebut hilang dan asap yang dibuang tidak membahayakan lingkungan. Lanjut ke halaman 139, ayo kita diskusikan. Perhatikan gambar 3.4 dan 3.5. Jelaskan dampak yang akan terjadi dengan daerah tersebut apabila setiap penduduk membuang sampah rumah tangga di tempat tersebut setiap harinya. Yang pertama, tentunya jumlah sampah yang ada di daerah tersebut akan semakin banyak. Yang kedua, terjadi banjir. Yang ketiga, air sungai tercemar sehingga tidak dapat digunakan untuk mencuci, mandi, dan minum. Keempat, menimbulkan bau yang tidak sedap di sekitar daerah tersebut. Dan yang kelima, menyebabkan terjadinya penyakit diare, disentri, dan penyakit kulit. Halaman 155. Ayo kita cari tahu lagi. Agar dapat mengatasi keterbatasan lahan hijau dan lahan pertanian, banyak pihak-pihak yang mengusulkan ide-ide kreatif. Melalui ide-ide tersebut, diharapkan kebutuhan bahan pangan serta ketersediaan oksigen tetap terpenuhi, meskipun lahan yang digunakan untuk menanam tanaman jumlahnya semakin menyempit. Coba carilah informasi tentang ide-ide kreatif yang sekarang telah banyak muncul di masyarakat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan hijau dan lahan pertanian. Kamu dapat mencari informasi tersebut melalui koran, televisi, internet, ataupun cara lainnya. Setelah menemukannya, kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk clipping dan menempelkannya di majalah dinding kelas atau sekolah. Jawaban yang pertama adalah vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat
vertikal, berarti dari atas ke bawah, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman di lahan terbatas. Yang kedua ada tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Itu singkatannya ya. Merupakan cara bercocok dengan menggunakan pot sebagai tempat untuk mewadahi media tanam dan menanam tumbuhan. Ketiga ada aeroponik. Aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan memanfaatkan udara sebagai media tanam utama. Dengan demikian, tidak dibutuhkan tanah atau lahan untuk bercocok tanam, melainkan tanaman cukup digantungkan saja. Tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air yang mengandung unsur hara yang disemprotkan langsung ke akar tumbuhan. Dan yang keempat, bercocok tanam di atas atap rumah atau atap gedung, yaitu cara bercocok tanam yang demikian biasanya dilakukan di kota-kota besar yang sebagian besar lahan terbukanya digunakan untuk pemukiman. Masuk ke soal uji kompetensinya. Yang A, pilihan ganda. Nomor 1, di antara aktivitas berikut yang secara langsung dapat membantu mengurangi polusi udara di kota adalah yang C, menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Nomor 2, pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfer. Dampak yang mungkin terjadi akibat kenaikan kandungan karbon dioksida di bumi adalah A, iklim yang lebih hangat. Nomor 3, perkiraan jumlah air tawar dari keseluruhan jumlah air di bumi adalah sekitar 2%, yang D. Nomor 4, perhatikan grafik berikut ini. A, B, C, dan D. Perubahan populasi manusia di dunia setelah 300 tahun ditunjukkan oleh gambar B. 5. Cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga adalah B, membawa tas dari rumah setiap pergi berbelanja. Perhatikan grafik berikut ini. Grafik tersebut digunakan untuk menjawab soal nomor 6, 7, 8, dan 9. Berikut ini pasangan angka kelahiran dan golongan yang tepat bagi Kabupaten A pada tahun 2010 adalah yang warna biru jumlah bayi lahir dan yang warna merah jumlah bayi meninggal. Angka kelahiran, tadi rumusnya jumlah bayi lahir dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Nah, yang A dulu tahun 2010 ya. Nah, jumlah penduduknya ada 2500. Jumlah yang lahir ada 120. Jadi 120 berbanding 2500 dikali 1000. Kita hitung ya pakai kalkulator. Dapat 48. Tadi kalau rendah
rendah R ya, sedang, tinggi. Kalau rendah itu kurang dari 20. Kalau sedang di antara 20 sampai 30 dan kalau tinggi lebih dari 30. Berarti kalau 48 termasuk tinggi ya. Yang D. Nomor 7. Berikut ini pasangan angka kematian dan golongan yang tepat bagi Kabupaten A pada tahun 2012. Tahun 2012. Kalau menghitung angka kematian, kebalikannya doang ya. Jadi angka kematian jumlah bayi meninggal dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Tahunnya tahun 2012. Berarti yang warna merah ya, yang meninggal ada 103 dibagi jumlah penduduk tahun 2012 ada 2650 dikali 1000 itu kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya 38,86. Jadi kalau tinggi rendah dulu ya. Kalau rendah kurang dari 14. Kalau sedang 14 sampai 18 dan kalau tinggi lebih dari 18. Berarti ini tidak ada jawabannya ya. Jawabannya yang E, yaitu 38,86 87 gitu ya. 87 termasuk tinggi. Nomor 8, berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten A akan menjadi kawasan padat penduduk pada tahun 2013 ya, karena angka kelahirannya tinggi banget. Paling tinggi di antara tahun-tahun sebelumnya. Nomor 9, berikut ini kondisi yang mungkin terjadi di Kelurahan Rukun Makmur pada saat terjadi peningkatan jumlah penduduk, kecuali yang C, pencemaran air sungai akibat limbah industri. Nomor 10, saat ini Bonang dan keluarganya tinggal di kota Surabaya. 2 tahun lalu Bonang dan keluarganya tinggal di desa Sukasari. Perpindahan penduduk yang dilakukan oleh Bonang dan keluarganya adalah, jadi Bonang dulunya tinggal di desa, sekarang tinggal di kota. Artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota adalah urbanisasi. Yang D. Soal uraian nomor 1. Jika jumlah air di Indonesia relatif tetap, sedangkan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, bagaimanakah dampaknya terhadap ketersediaan air bersih? Jawabannya adalah semakin tinggi jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih akan semakin meningkat. Karena jumlah air bersih relatif tetap, sedangkan kebutuhan bertambah, maka akan terjadi krisis atau kekurangan air bersih. Nomor 2, jelaskan mengapa tumpahan minyak di sungai dan laut dapat membahayakan lingkungan. Yang pertama, dapat menyebabkan kematian pada berbagai macam organisme laut seperti ikan, kepiting, udang, dan sebagainya.
Yang kedua, lapisan minyak akan menghalangi pertukaran gas dari atmosfer sehingga dapat menyebabkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air semakin sedikit. Berkurangnya jumlah oksigen yang terlarut di dalam air dapat mengganggu kehidupan organisme laut. Lapisan minyak yang tergenang juga akan dapat menempel pada permukaan daun rumput laut serta tumbuhan laut lainnya, sehingga mengganggu proses respirasi atau pernapasan tumbuhan serta fotosintesis. Yang ketiga, lapisan minyak yang terbentuk di permukaan laut akan dapat menutupi akar mangrove, sehingga proses pertukaran antara O2 dan CO2 pada akar mangrove berkurang. Pada waktu yang lama, kondisi ini akan dapat menyebabkan akar mangrove busuk dan kemudian menyebabkan kematian pada tumbuhan mangrove. Mangrove itu bakau ya. Yang keempat, dapat menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang apabila minyak yang ada di permukaan air menempel di terumbu karang, maka akan dapat menyebabkan kematian pada terumbu karang. Nomor 3. Ada lebih dari 6 juta penduduk di dunia yang berbagi sumber daya alam. Tabel berikut menunjukkan informasi dari 2 kota. Kota 1, kota 2. Berdasarkan informasi dalam tabel, prediksilah bagaimana populasi masing-masing kota akan berubah setelah 10 tahun. Prediksi jumlah populasi kota 1 dan kota 2 pada 10 tahun yang akan datang. Yang pertama, kota 1, jumlah populasinya tetap karena rata-rata angka kelahiran dalam setahun sama dengan rata-rata angka kematian dalam setahun. Kota kedua, rata-rata angka kelahiran dalam 1 tahun adalah 40. Maka rata-rata angka kelahiran dalam 10 tahun, 40 kali 10 yaitu 400. Rata-rata angka kematian dalam 1 tahun 10. Rata-rata angka kematian dalam 10 tahun, 10 kali 10, 100. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa setelah 10 tahun, kota 2 mengalami perubahan jumlah populasi. Kondisi ini terjadi karena rata-rata angka kelahiran lebih besar daripada rata-rata angka kematian. Nomor 4, grafik berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di dunia selama 1500 tahun. Jelaskan satu alasan mengapa populasi manusia meningkat dengan sangat cepat antara tahun 1800 dan 2000. Jawabannya adalah penyebab terjadinya peningkatan populasi manusia dengan sangat cepat antara tahun 1800 dan 2000 adalah kesadaran masyarakat akan kesehatan serta kebersihan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Meskipun mungkin antara tahun-tahun tersebut bermunculan berbagai jenis penyakit yang dapat menyebabkan kematian, tetapi dengan pesatnya perkembangan teknologi pada bidang kesehatan akan dapat membantu mengatasi hal tersebut, sehingga dapat mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit mematikan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi pada bidang kesehatan juga dapat menekan atau mengurangi angka kematian bayi yang baru dilahirkan serta ibu yang melahirkan. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Sebuah kota dibangun untuk 1,5 juta penduduk. Namun sekarang diprediksi jumlah penduduknya meningkat sekitar 1 juta penduduk dalam 10 tahun. Deskripsikan 2 masalah lingkungan yang mungkin akan dihadapi kota tersebut akibat peningkatan jumlah penduduk tersebut. Yang pertama, pencemaran akibat limbah serta sampah rumah tangga. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air bersih. Ketiga, berkurangnya ketersediaan udara bersih.
Dan yang terakhir, berkurangnya lahan hijau dan lahan pertanian. Pembahasan untuk bab 3-nya, kependudukan dan lingkungan, IPA kelas 9 sudah selesai semua kita bahas. Seperti biasa, untuk adik-adik yang selalu merasa terbantu oleh pembahasan kakak, jangan pelit-pelit meninggalkan like, share, dan di-subscribe. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.